Oleh karena itu kajian kita kali ini sederhanakan saja bagaimana ada satu jadi rumusnya jangan tengil ini semuanya cukup motret jadi kurang wajib motret itu jelas jangan tengil. Lihat nih, tengil itu singkatan, T-nya takabur, E-nya egois, R-nya nolak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ulangi apa? Tengil. T-nya apa? Takabur. E. Egois. N. Nolak. G. Galak. I. Iri. R. Licik. Kalau mau menggaji ilmu hati, maka kaji dengan orang lain. Galak. Sampai ngomongin orang ini dengan tetangga saya. Kata tetangga yang di sebelahnya ini mirip yang sebelah tadi. Jangan. Jadi resepnya belajar ilmu hati adalah fokus ingat pada diri sendiri. Karena tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita selain kebutuhan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh kebaikan yang kita lakukan bagi kita, keburukan bagi kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya begitu buruk. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita kelakuan orang atau kelakuan kita. Jawab. Omongan orang atau omongan kita yang bahaya bagi kita. Diri sendiri. Jawab. Diri sendiri. Dihina orang bahaya tidak? Jawab. Tidak. Yang bahaya adalah sikap kita atau menghina orang. Ngomongin kita bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Benar? Di sini ada ular, di sini ada kue. Mana yang kita perhatikan? Perut dua-duanya di depan kita. Kue di depan kita atau ular yang membahayakan kita? Ular. Masuk. Kita lebih senang memikirkan apa yang kita sukai daripada memikirkan apa yang membahayakan diri kita. Padahal yang paling membahayakan diri kita orang lain atau kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan omongan orang daripada memikirkan omongan diri sendiri. Kita lebih sering memikirkan kedengkian orang daripada dengkinya kita kepada Tuhan. Padahal yang mencelakakan bukan perilaku orang, tapi yang mencelakakan kita adalah sholatul nafsi, keburukan diri kita sendiri. Ibu, Bu, mana yang lebih bahaya bagi ibu? Kejelekan suami ibu atau kejelekan ibu? Jawab. Yang jelas itu jawabannya. Mana yang berbahaya bagi ibu kelakuan suami atau kelakuan ibu sendiri? Kelakuan istri. Kenapa itu lebih
memikirkan kejelekan suami. Kejelekan suami bahaya bagi dirinya sendiri, tapi kejelekan itu akan bahaya. Makanya jangan sibuk mikirin kejelekan orang lain sebelum kita cukup memikirkan kebutuhan kita sendiri. Jauh. Tanpa pelit bahaya itu. Yang bahaya itu kalau kita pelit, tentang pelit perhatian. Dia kenapa jadi pikiran bagi kita? Saya nggak nyangka ya. Maksud saya bedanya juga lalu. Emang kenapa? Masa pulang lagi ke bawah oleh-oleh? Dulu ganti ke bawah oleh-oleh kenapa kita yang jengkel? Kita jengkel bukan karena dia tidak bawa oleh-oleh. Kita jengkel karena kita ingin dikasih. Jadi kegelisahan kita karena kelakuan orang atau karena diri kita. Dihina, sakit hati. Sakit hati karena omongan orang atau kelakuan kita ingin dipuji. Sakit hati itu karena ingin dipuji. Kalau nggak pengen dipuji, nggak sakit hati. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering. Orang-orang yang nikmat sudah perfect. Perih juga itu bagi orang yang tamak akan penyusupan. Maka udah habis waktu itu. Kita bahas tentang ya, takabur. Orang takabur, kalau kita takabur kita jelas dalilnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan selamat masuk surga barang siapa yang di hatinya ada takabur waswas. Jadi hati-hati kita sombong, kita tidak selamat. Apa sombong? Jadinya dua. Batal buat orang sombong dirinya dua, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang sombong tidak suka kepada hati. Orang sombong tidak suka dengan ceramah. Orang sombong tidak suka dinasihat. Kalau dinasihati lebih sibuk cari amal untuk membenarkan diri. Orang sombong alergi kepada kritik. Kalau dikritik dia marah. Orang sombong merasa dirinya lengkap. Dia tidak perlu Quran, dia tidak perlu hadis, dia tidak perlu nasihat, dia sudah berada diri. Wajar tidak orang seperti ini dimuliakan Allah. Jawab, kalau wajar, kalau tidak. Dan ciri yang kedua orang sombong adalah meremehkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, makin sombong. Hati-hati, cara sikap orang sombong sudah beda. Dari menunjuk saja beda. Jadi, kenapa keluar? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana berujung atau jempol? Bandingkan dengan kata-kata ibu. Silakan. Anggur, apel, jeruknya, silakan. Silakan. Mana yang berbeda? Terunjuk jempol karena dibuka. Apa yang menggerakkan semua ini? Hati. Kalau kita anggap lebih rendah, keluar. Dan karena tidak keluar ini kepada hati. Bos, ini. Apa yang mau disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi pakai kemana-mana bawa ini, ya kan? Ibu dan ini belum komennya di bawah di sini pakai pedang ini. Kita ini nggak ada apa.
caranya jadi mati, ujungnya kita jadi pakai jika kemana-mana juga kita bawa kotoran, gelap, sini. Apa ini? Makanya jangan banyak gaya, banyak kesana sini ketemu di bau, jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Gak tidur kita pusing, ya kan? Gak ada makanan kita lemas, jadi ganti minum, stres. Gak ada udara, 2 menit saja sudah kita kapok, kita ada lemas. Dan kita tidak bisa meremehkan orang. Coba, jangan meremehkan tukang cukur. Kalau tidak ada tukang cukur, repot. Polisi apalagi paling mantap meremehkan tukang cukur. Kalau polisi tidak dicukur, hilang di bawah. Coba, sudah keren kan? Ibu jangan meremehkan anak-anak, gak ada anak menjadi cukur, ya. Nah, atas saja yang meremehkan bawah, gak ada bawahannya, repot. Hanya lebih gawat, ya. Tapi kenapa? Bagaimana bawahan atasan? Coba aja ke kantor, tak pakai atasan. Gak apa-apa, tapi gak pakai bawahan. Ini masjid penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, mana penting dong? Makanya setiap ketemu petugas kebersihan perlakukan seperti ketemu orang penting. Kita hanya berani muhammad ke atasan aja, padahal mereka pun orang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang jumpa dengan Nabi kalau pulang pasti pikirannya sama. Saya adalah orang penting di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang sempurna perhatian. Tidak kayak ini. Rasul pernah apa itu? Rasul berbaring seluruh badannya. Rasulullah mengatur kepalanya kedua, tidak membutuhkan untuk dilepaskan orang lain. Kalau ada salah Rasul buka jubahnya, buka dijadikan alam, karena setiap orang diberlakukan penting, mau kaya mau miskin. Itulah akhlak sahabat. Makanya mulai sekarang jangan suka membeda-bedain orang, karena kita tidak tahu wajah orang ini. Lihat yang masih muda, waduh ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Dia yang sudah tua, ini sudah tua nih. Bukti pahalanya udah banyak ini. Ini tetap. Wah itu tuh orang bikin dosa. Siapa tahu dosa itu yang menambahkan taubat. Itu orang Islam. Kita tidak tahu siapa tahu dari kita. Jadi bukti mualaf dapat disoleh. Makanya kau meremehkan orang lain. Gak ada untungnya meremehkan orang lain. Makin kita merendahkan orang lain, makin bisa, makin tawadu, makin tenang. Jadi orang tawadu, kalau punya delapan, dia memperingatkan dua, itu tawadu. Punya banyak ilmu, tapi tidak pakai ilmu, itu tawadu. Kalau kita punya dua, ingin kelihatan delapan, makanya banyak cicilan. Nah, kita dianggap bodoh, padahal banyak ilmu itu bagus. Yang jelek itu kurang ilmu, dianggap pintar. Dan makanya mulai sekarang jangan meremehkan orang. Hormat setiap orang itu dua. Ego normal, egois tidak normal. Contoh ego adalah keluar dari masjid, pasti nyari sendalnya masing-masing. Itu normal. Tapi ketika keluar dari masjid
Iya, oh, silakan Bu, mari, duduk. Apa yang terasa? Apa yang terasa? Senang lihatnya, respect, hormat. Padahal dia berdiri mau turun, stop, ya betul. Tapi ini muda baik banget, mengalah pada wanita hamil. Bandingkan dengan pemuda yang lain. Ada wanita hamil, ibu hamil ya, emang segede-gede apa? Ibu hamil itu berapa bulan kayak gini? Ini 9 bulan. Bulan saja ya. Berat kan ibu hamil segede-gede? Berat lagi deh. Berat banget. Tapi ibu beratnya kuat deh. Ibu ini punya anak yang kuat. Iya, anaknya kuat. Lagi dari kecil. Kuat diri ibu ya. Itu omongan ada yang salah ya. Tapi ada pacar di balik kerikil. Dia ngomong bagus sebetulnya untuk melambangkan kedudukan. Dia ngomong yang bagus bukan untuk ngomong bagus, tapi supaya tapi jadi konsumsi. Gimana rasanya dia cekek? Contoh lain, ini ada yang tukang jual. Ada orang naik mobil bagus, ibu-ibu pakai kerudung keren. Dek, berapa nih buku ini? Ini 8.000 bagi buku. Mbak, maaf nih, coba ya. Buku yang ini buat mana ada 2.000, modalnya aja 6.000. Udahlah, 3.000 ya. 6.000. Udah modalnya aja 6.000. Beli 2 emas. Udah tawar setengah nasi, udah nyobain bisnis, belinya 2 emas. Dan pergi. Ada seorang dari sini, udah sederhana. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, berapa ini Bu? 8.000. Oh ya, saya beli 1 kilo. Jangan yang bagus semua, yang ada tulisnya juga nggak apa-apa. Yang kemarin nggak apa-apa, ini enak kok. Bayar 10.000. Ini kembalian nggak usah buat apa-apa, buat anaknya bekal sekolah. Makasih ya Bu. Mana yang ada di hati saudara-saudara? Yang tadi ada di barusan. Tadi fotonya bagus, penampilannya keren. Nggak ada apa-apanya. Mau harta sebanyak apapun, penampilan sehebat apapun, kalau udah pernah menyakiti egois, rusak di bawahnya. Benar? Orang sederhana, kalau udah suka berbagi, sudah jauh. Benar? Khairuna asbahu lilna, sebaik-baik manusia yang paling banyak. Oleh karena itu, jangan salah nih, jangan merasa keren dengan hidup bagus, jangan merasa keren dengan rumah megah, jangan merasa keren dengan penampilan mewah. Kalau dia orang yang egois, hancur di bawah. Betul? Gak ada apa-apanya, buktinya tadi sekejap saja udah gak ada artinya. Kalau egois juga, egois, dia mau makan uang terakhir. Perokok egois tidak? Egois. Perokok egois tidak? Egois. Egois. Dia langsung nih. Perokok yang paling itu, kepalanya dibungkus pakai kantong kresek. Marahnya untuk dia. Nah, kalau merokok bukan solid, makanya merokok itu banyak masalah. Karena boleh jadi asap yang keluar kena ke orang lain. Asma bukan. Asma yang rumah gara-gara dia merokok sembarangan. Yang garing tau. Jadi karena dia tak
hak orang lain mendapatkan udara bersih. Dia kotori dengan rokok. Rasulullah, ada orang yang makan bawang saja nggak boleh masuk masjid. Bagaimana mungkin merokok di masjid? Ya kan? Bawang nggak pakai racun tuh. Rokok udah bau jadi racun. Saya kenal di sini tidak ada rokok. Saya karena lihat rokok itu dia normal, tidak berpikirnya. Sedot, tiup, seperti yang kurang kerjaannya. Dihisap setiap sedotan pasti ada catatan. Berarti orang pasti ada catatan. Benar kan? Betul. Dilihat kan oleh Allah? Dilihat. Dilihat. Paru-paru milik siapa? Allah. Kira-kira Allah suka tidak paru-paru ciptaan dia suka dibantu kayak gini? Jawab. Nah, kalau rokok itu baik dulu gampang lihatnya. Kalau barang baik, pasti Allah tulis kebaikan. Maju, menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik. Sel-sel darah merah jadi tinggi. Apa tuh udah obat saudara penyakit? Bagus, rokok badan. Dapat menyebabkan hipotensi. Serangan jantung. Buat laki-laki dan ini barang apa? Makanya yang punya pabrik rokok itu nggak ada yang merokok. Ketika ditanya kenapa bos nggak merokok, pakai dong kata. Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Yang kanker, kejantungan, yang impoten, pikir dong. Ini Ya. kata kalian. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok itu dibikin buat yang baru bisa bertahan. Rokok itu dibuat untuk membukan mulut. Makanya kalau ingin lihat orang-orang bisa mulut jadinya apa? Jangan dong para pemuda udah gak punya duit, rokok memalukan sekali. Ini ada yang menikah, ada yang menikah. Makanya kalau nanti mau menikah, gak apa-apa dari yang ganteng, tapi dia ngerokok. Kalau dia ngerokok, bakal ikut menikah. Walaupun ordenan sudah dibuat, bakal. Kenapa? Nasibnya sudah tertulis di buku rokok. Ini dapat jantung. Akhirnya fatal. Para perokok hanya menang gaya tapi kerja apa-apa. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu terutama apa sedikit ya lemah kita berdaya jadinya perokok dan itu aja sederhana. Ya. Jadi pada stres. Kenapa stres? Rokok. Ini dari orang-orang yang merokok di barang lemah dia sudah kebagus meracuni orang lain. Betul? Apa jadi pada pikir begini? Kebayang tidak sih Rasulullah merokok? Kebayang tidak? Gak mungkin. Orang-orang yang takut ke Allah itu takut. Tubuh ini takut. Bukan kita takut. Tidak terbahaya di masjid Nabawi. Kebayang di masjid Nabawi itu apa? Ini bukan zaman dulu kita kebayangkan. Sahabat Nabi itu akibat sukun tidak makanya saudara kalau ingin bersih hati berhenti merokok. Susah merokok bersih hatinya. Untuk sedekah aja cuma 1.000, untuk rokok 10.000. Sebulan 300.000, setahun
3.600.000, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, 4.000. Ini siapa Tuhannya? Rokok. Dia lebih berjuang untuk rokok daripada untuk Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Makanya gak ada cerita para perempuan itu hidupnya tenang. Jadi mereka saja oleh rokoknya. Sudah mikir, salah pakai datang sendiri. Oke, apa saja, kerja, dan apa. Hati-hati kalau dari sini berarti kelompoknya. Saudara sudah mencuri wajah. Tiga. Satu apa? Takabur. Solusinya bahwa dua, egois. Solusinya senang cepat. Tiga, norak. Orang norak itu orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Jadi ingin kelihatan keren, ingin kelihatan. Pokoknya capek. Itu penyanyi orang yang pengen. Siapa ibu-ibu yang paling keren yang datang sekarang? Tahu nggak? Yang paling ingin kelihatan langsing dari di mulut oksigen kepala. Ada yang ingin kelihatan yang cicilannya banyak ini. Kurang-kurang saya sampaikan. Kita ini benar-benar mati demi ingin dilihat keren oleh orang lain. Kita berani untuk pinjam, cicil, kredit hanya buat dilihat keren. Aneh, ini benar-benar konyol ya Pak. Bikin rumah dibagus-bagus supaya orang lain itu di rumah kita. Padahal yang putih itu nggak pernah coba cicilannya ya. Kan kita aja cicil. Harusnya kalau rumah bagus dipuji, dia harus bayar. Dalam bayar 100.000. Jadi lumayan sering ada ini. Ibu bagus cicilan kata tetangga. Ibu itu bajunya bagus banget. Ada cicilan. Bukan tidak boleh cicil mau ngapain. Pengen dipuji. Nah, doa. Kenapa pakai sorban? Saya pakai sorban bukan pengen dipuji. Ini belum tentu dipuji loh pakai sorban gitu. Ada yang ngomong, kita pakai sorban di luar aji. Jadi kebalik. Kita lama nggak nonton TV ya. Ada seorang Lukman Hakim menjadi anak. Nah, kita ke pasar. Yang pertama naik keledai bapaknya, anaknya muntut. Sampai ke sebuah bukit, si bapak yang merasakan. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh muntut. Awal, bapak turun, anak naik. Ketemu lagi di kelompok orang, ini anak kurang ajar. Gak tahu sopan orang, masa dia naik bapaknya muntut. Awal lagi, hanya naik berdua. Sampai bukit ketiga ini orang tidak berperik keledaian. Keledai lalu dinaikin buah salah. Gimana nih salah satu turun aja. Sampai di pasar kata orang ini orang bingung. Orang-orang beli keledai dinaikin ini buah hati naikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia. Kalau hidup itu hanya ingin dinilai, dipuji oleh manusia, capek. Karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Nah, ingin bahagia, ingin bersih hati, wa kafa billahi syahidan. Cukup yang dari sana. Mau bahagia Bu? Bu, jangan pengen dipuji, jangan takut dijadikan dari sana. Kalau mau rapi, nggak usah
kenapa pakai sorban? Ya ini niat saya sih menghormati majelis ini. Karena saya kesini pakai kaos singlet, cuci robek-robek, sepatu sepak bola, kan masalah. Makanya kita berpenampilan baik, berpenampilan rapi untuk menghormati, bukan untuk dihargai. Beda. Setuju? Tes ini selalu di setiap pengajian. Ibu, kalau di potret pilih, mendingan keputar potretnya, keputar aslinya. Jawab. Keputar aslinya berarti menderita. Kalau saya ingin sebagai potretnya, dapat aslinya, dua-duanya. Itu paling menderita. Yang benar gimana? Kalau di potret, nggak usah dipikirin hasilnya. Ngapain mikirin hasilnya? Nggak baca ini. Tapi kita mau kalau di potret lebih sibuk mikirin hasilnya daripada aslinya. Makanya beberapa orang kalau mau di potret dipukul sampai sedih. Habis bikin tepi gitu. Udah di potret. Taruh di rumah dan ke tangan. Itu ini kontrak siapa? Itu segala sebab sudah bahagia dan sesuai di belakang merokok. Pak, apa? Galak. Orang galak itu pasti penyakitan karena galak itu nafsu. Jadi gini ya, kalau nafsu keluarnya Tuhan, pasti sorry. Jadi harus bagaimana tegas. Kalau tegas, asalnya datangnya dari hati. Jadi keluarnya Tuhan, tujuannya hati. Jelas? Apa contohnya ini? Kalau orang emosi galak itu cenderung nyakitin dan cenderung nyerang orang. Tren diri pada pipi. Benar seperti ibu mengatakan. Ini orang sudah bisa dididik. Di mana semua tahu? Pipi dengan polos ini. Itu sudah tahu. Itu akan jadi kalau tidak full. Ibu tak kita akan kamu ini ngomong adalah orang kampung. Lupa ya, kamu kita kan RT. Sehingga kamu apa tuh pakai apa? Coba orang marah kayak gitu, nggak jelas. Pernah lihat orang berpekan segitu dekatnya, ngomongnya segitu kerasnya. Aku dengar kok, dan dua-duanya teriak. Barang ngomong, ini kan lipo. Kalau suami istri berpekan, atau udah teriak pelan. Omongan tapi itu dekat dan dua-duanya ngomong kan lucu banget betul tidak? Betul kan? Makanya kalau ada yang ngomong setelah itu lagi tidak normal. Orang marah itu akalnya langsung gak jalan. Yang jalan nafsunya. Jadi gimana dong? Harus tegas. Kalau itu orientasinya datang fakta dan aturan. Suara apa selalu kepada fakta dan suara kiri bersatu. Oh ya, gimana ceritanya? Saya laki-laki itu barusan saya
ini izin apabila pecah kolaborasi berarti saya harus pindah keluar kerja dari nah ya sudah dulu lalu sudah berarti pindah dari rumah itu jadi maaf ya sesuai kesepakatan harus kita punya ini lumayan sedikit buat tetap Ibu berterima kasih selama memberikan kerja mudah-mudahan ibu di tempat kerja lain yang dirinya tersebut pegangan untuk anak-anak bisa Bu, ada ayah anaknya suka terus ada karena itu banyak anak yang harusnya tegas anak itu memorinya cukup banyak anak buat nonton TV nanti dibuat 2 jam itu masih setuju dan 2 jam oh ini sampai katanya jadinya buat yang kita menjaga apa sudah nih anak sudah tahu polanya mencuri kuning pasti itu kenapa anak sedikit ya ingatannya nanti dia kata ibu pengen kalor kamu udah jajan berapa udah 5.000 kalau itu udah kan pengen kalor nggak boleh kalau ini itu saja sederhana jadi jangan itu dapat sederhana
kalah solusinya tegas. Pada waktu perang Hunain karena langsung umat Islam, lalu orang-orang Mekah pada waktu dikasih kuda dan kita banyak. Mereka berkata, orang-orang Madinah, Rasulullah Nabi kalau sudah ketemu kaum ini, mereka dikasih api, dikasih suka, botimah yang banyak sampai Rasulullah. Tapi perkataannya, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Benar, mereka pulang dengan kambing dan unta, dan orang Madinah pulang dengan Rasulullah. Itu marah yang kita bikin orang tobat. Teman, kiri dengki. Itu cirinya kuat. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Teman ganti mobil, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik versi. Ila hati kian kecil, tak ada rasa dan berhenti. Tak pernah memuji, hanya tinggal menjadi maki. Tapi bila mati bersyukur, kebaikan tak pernah tertentu. Walau hidup tanahnya, hati tetap bersama. Jagalah hati. Jangan kau beri semangat. Jaga hati dan hidup. Semangat, semangat. Jaga hati jangan kotori. Jaga hati jangan. Enak kalau gini ya. Pada nanti apa dalam kebangsaan? Favorit? Ngapain sih terus? Tiap orang kan ada takdirnya masing-masing. Jangankan keluarga, adik kakak aja beda-beda rezekinya kita. Benar? Betul. Benar tidak nih? Ibu sama bapak sama anak beda-beda. Wajah, bapak, rezeki, jodoh. Kita boleh terus. Biarlah mereka mengambil. Makan aja istiqamah, bangun. Yang bapaknya. Jangankan adik kakak kembar aja beda-beda takdir. Iya kan? Ya. Padahal akhirnya nyaris bareng. Rupa sama, tapi takdir beda. Ada teman saya, adiknya ini kembar. Cuti 5 menit. Adiknya nikah sama orang kaya. Kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Kenapa ada seperti yang gak rela? Gak orang begini kita. Harus dibiarin. Kenapa kita gak suka masih sama kita? Kenapa lagi berduanya gak boleh? Emang kita kayak gini, Pak, kenapa susah? Ya lihat orang setelah mati tolong tingginya ganti. Kenapa? Tiap orang punya rezeki masing-masing. Saya kaki, tempat tinggal senang, tempat tua, kita nggak boleh dipakai kita stres ya. Kita ada kampungnya masing-masing nih. Akabri sama-sama nggak mungkin semua jadi jenderal, pakainya masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang kolonel, ada yang atlet, dapat pepak.
dilatih karena takabur, diambil sampai habis, dan sakit hati. Kenapa? Kenapa? Masih di mata Allah, ya kan? Udah jangan kami urusan orang, bukan urusan kita. Kita harus banyakkan mikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrolin yang nggak perlu diobrolin, dan mengurus yang bukan urusannya jadi pusing. Gimana dong kalau ada orang dengki sama kita? Oh, kalau ada orang dengki kepada kita, ciri-ciri kita berprestasi. Sebab kalau kita blowon ada yang dengki. Benar? Gimana memang dengki itu apa? Orang dengki itu dia yang zalim, dia yang Iya. Betul. dia sedih. Muhasib, dan kita muhasib. Imam sama imam, majelis taklim sama majelis taklim lagi. Dokter sama dokter, tukang beca sama tukang beca. Jangan tukang beca dengki sama dokternya. Kalau penumpang dia umum semua bayarannya sama, dia sakit hati dengan kudus-kudus. Orang dengki dia zalim, dia benar. Boleh saya cerita pengalaman dulu? Ini yang masih dulu ya. Untuk zaman dulu jadi muhasib di sebuah masjid itu masih muda. Tiba-tiba waktu mau ke masjid itu ada yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Itulah yang kuat. Lebih sakit hati lagi kata teman. Itu ada rumah. Akibatnya masuk ke masjid lama dilatihnya. Besoknya ke masjid lama supaya bisa ada dulu lagi. Dan kalian terus lagi sholat sunat dia ada. Oh, perencanaan untuk besok. Besoknya sambil sholat alamat ini kalau disimpan di bawah sajadah. Makanya jangan ditiru gitu ya. Tapi kan kabelnya ada. Lagi sholat ditarik itu kabelnya. Kacau seminggu itu. Kalau dia lagi wudhu, saya dapat balik lagi. Kalau dia jadi imam paling ngantuk. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Atau untung kalau yang maha baik Allah ada bukunya Imam Ghazali bahaya yang dijual ini. Oh iya. Orang dengki itu orang pelakar, dia yang zalim, dia yang salah. Dan pahalanya habis makin akan dia hasanah kama ta'budu Allah subhanahu dan itu merupakan habis kebaikan sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi di mana tobatnya? Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Gimana kalau nggak mau senyum-senyum? Nggak mau salam assalamualaikum. Nggak mau salam. Kita mau azan ada dia. Ada. Kalau dia bunyi, adanya bagus. Iya. Iya. Alhamdulillah. Seminggu terbodoh. Akhirnya beliau jadi guru ngaji saya. Memang orangnya pintar, orangnya baik. Cuma saya aja tujuh hati. Makanya bagi para peneliti, lakukan apa yang paling tidak ingin. Gak mau ngirim-kirim. Oh, ini kirim. Insya Allah kalau saya sembuhin. Terakhir, L. Dia orang suka sama orang jujur. Guru ingin murid jujur. Benar? Murid ingin guru jujur. Pemerintah ingin rakyat jujur. Rakyat ingin pemerintah jujur.
orang tua ingin anak jujur, benar? Anak ingin orang tua jujur. Suami, Pak, inginkah Bapak punya istri yang jujur? Mau tidak? Jawab, Pak, jawab. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Benar? Sekarang saya tanya Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur? Apakah Ibu mau punya suami jujur? Benar? Apakah Ibu siap kalau suami jujur? Loh, bukan dijawab. Saya maunya apa? Saya bela-belain. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap dong. Kayak gini nih. Jangankan kita berjalan mudah, nyarinya teman yang jujur. Awas ya, kita kan cuma mau berjalan. Saya jujur punya teman. Jujur itu benar. Orang yang tidak jujur tidak akan dia akan berjalan oleh kita. Para koruptor, pada cerita lagi. Koruptor itu takut ketahuan. Kalau dia punya hilang, mungkin siapa tahu? Kalau itu ada yang itu kan ketika apa itu? Bukan sampai tidak kok. Orang yang dulu maka sampai itu. Karena ada yang disembunyikan, benar? Makanya jadilah orang jujur. Tapi kita kan sudah jujur. Ibu ditanya padanya. Ibu berapa kali ke dia? Pada waktu saya beli rumah awal itu. Ada juga bos yang suka nggak jujur. Bos, buatan hari ini bos tahu tidak? Karyawan, ini bos dari sini. Saum itu ada dua wajib, bulan Ramadan dilakukan bersamaan, dan ada saum sunnah dilakukan berpahala, bukan dilakukan berpahala. Senin Kamis itu sunnah. Jadi, bos saya kan ada hukum saum. Saya tanya bos ini saum. Ya, saudara lihat yang disebutkan. Saya selaku pimpinan di perusahaan ini. Kesempatan yang baik ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Nabi Muhammad SAW, kita akan sama-sama memberikan dukungan dan kedamaian dengan mengikuti kajian dan pengawas yang ini Kemudian pada kita bersama satu kata tugas dari ketua
Kalau hati ini para guru, kalau hatinya senang berbagi, kalau hatinya berani tampil apa adanya, kalau termasuk tidak pemarah berdasarkan satu, kalau dia senang dengan kebahagiaan orang lain, kalau dia merasa itu bahagia tidak, disukai tidak, oh itu seorang muslim bersih. Dan perkara yang tidak berat itu maka direkam. Kalau hatinya bersih, tetap tidak usah rambut. Yang bikin kita jauh hatinya cinta Tuhan. Kalau hatinya sama-sama cinta Allah, kita sedih. Mudah-mudahan